Materi TIK kelas 6 bab 2. Pengenalan Microsoft Excel. Standar kompetensi. Menunjukkan perangkat lunak pengolah data. Kompetensi dasar. Mengenal perangkat lunak pengolah data. Hasil belajar. Menggunakan ikon-ikon pengolah data. Indikator. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian worksheet area pada Microsoft Excel. Pembelajaran ke-7. Mengidentifikasi bagian-bagian worksheet area pada Microsoft Excel. Worksheet area, atau sering disebut juga sebagai workspace, adalah lembar kerja Microsoft Excel yang terbagi dalam baris dan kolom. Di dalam sel inilah kita menyusun data-data sesuai kebutuhan. Worksheet area merupakan lembar kerja pada Microsoft Excel. Pada lembar kerja Microsoft Excel, terdapat beberapa bagian yang dapat kita gunakan untuk menyusun data-data yang kita inginkan sesuai fungsinya masing-masing. Adapun bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari 1. Workbook atau biasa disebut dengan buku kerja. Workbook atau buku kerja adalah tempat melakukan manajemen data, yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Di dalam satu file Microsoft Excel, merupakan satu workbook atau satu buku kerja pada Microsoft Excel. 2. Worksheet atau lembar kerja. Worksheet atau lembar kerja merupakan bagian dari workbook atau buku kerja. Worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel terdiri atas baris dan kolom. Satu file atau satu workbook pada Microsoft Excel dapat terbagi atas beberapa lembar kerja atau worksheet. Tiga. Tombol Tab Sheet. Tombol Tab Sheet adalah tombol yang digunakan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi lembar kerja, yang meliputi pemberian warna, penggantian nama, perpindahan serta penghapusan tab lembar kerja. 4. Kolom atau kolom. Kolom adalah deretan sel-sel yang bertumpuk vertikal atau dari atas ke bawah. Kolom disimbolkan dengan abjad atau huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Simbol huruf pada kolom diurutkan dari kiri ke kanan. 5. Row atau baris. Row atau baris adalah deretan sel-sel yang berbaris ke samping. Baris disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Simbol angka pada row atau baris diurutkan atau dihitung dari atas ke bawah. 6. Sel atau sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Penulisan sel dituliskan sesuai kolom pada kotak sel, dan baris pada kotak sel yang aktif. Di samping itu, untuk melihat letak sel, dapat dilihat pada kotak menu name box di atas. Contoh penulisan sel yaitu 1. Sel A1 adalah sel yang berada pada kolom A, dan baris pertama. 2. Sel B7 adalah sel yang berada pada kolom B, dan baris ke-7. 7. Ring atau rentang. Ring adalah gabungan dari beberapa sel. Penulisan ring berbeda dengan penulisan sebuah sel, karena ring merupakan gabungan dari beberapa sel. Cara penulisan dari sebuah ring, yaitu
1. Penulisan ring berada di dalam satu kurung, karena ring berisi dari beberapa sel. 2. Penulisan ring terdiri dari dua sel di dalam sebuah kurung. 3. Penulisan ring pada kedua sel di dalam kurung, terdapat tanda titik 2, sebagai simbol dari kata sampai dengan. 4. Penulisan ring dituliskan bahwa sel pertama adalah sel yang berada di pojok kiri atas atau sel awal dari sebuah ring. Dan untuk sel kedua adalah sel yang berada di pojok kanan bawah atau sel akhir dari ring. Contoh, ring A3, D10 adalah sel-sel yang berada antara kolom A, baris 3, sampai dengan kolom D, baris 10. Demikian pembelajaran daring TIK hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring TIK. Semoga bermanfaat, dan selalu jaga kesehatan, dengan mengikuti protokol kesehatan.